Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda kali ini dalam Bali Post Talk, dan cukup istimewa karena hari ini saya akan mewawancarai Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan atau sekarang lebih akrab akan dipanggil dengan BP Jamsostek. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Anggoro Eko Cahyo. Kita akan bicara tentang perlindungan ketenagakerjaan di Indonesia secara umum, tapi nanti spesifik juga di Bali, karena di masa pandemi ini tentu BPJS Ketenagakerjaan ini katakanlah cukup tanda kutip digemari gitu ya, karena pandemi PHK dan banyak yang mengklaim katakanlah ke BPJS. Seperti apa kondisinya? Kita sapa dulu Pak Anggoro. Om Swastiastu, Pak Anggoro. Om Swastiastu, Pak. Gimana kabarnya Pak Anggoro? Alhamdulillah baik kabar saya, Pak. Selamat datang. Terima kasih. Di Bali ya. Terima kasih, Pak. Ya, kita bicara tentang pelindungan ketenagakerjaan ya, yang merupakan tugas tanggung jawab dari BP Jamsostek kalau kita Pak. Iya. Gimana kondisinya sekarang Pak di masa pandemi ini, seperti apa? Apakah sangat terdampak sekali, banyak yang kemudian mengajukan klaim atau seperti apa Pak? Ya, Pak Iman terima kasih, dan juga pemirsa Bali TV. Jadi yang pertama saya mungkin ingin menyampaikan bahwa di Indonesia itu ada dua BPJS, Pak ya. Ya, betul. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Mungkin masyarakat lebih familiar dengan BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini dulu kita kenal dengan PT Jamsostek. Maka sekarang kita sering sebutnya BP Jamsostek. Dari namanya memang kami tugasnya adalah penyelenggara jaminan sosial untuk tenaga kerja. Tadi kalau Pak Nyoman sampaikan bagaimana kondisi saat ini, tentu saja karena yang kita lindungi adalah tenaga kerja di pandemi kemarin, karena banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan, maka peserta Jamsostek itu turun, Pak. Turun. Nah, ini yang kita bersama-sama dengan tim di Bali, Nusa Tenggara dan Papua, terus mengedukasi seluruh pekerja, baik yang formal maupun yang informal. Ya. Karena kami lihat yang turun itu yang formal, pekerja formal, karena dia bekerja di satu perusahaan dan mungkin terkena PHK, tapi yang informal justru naik, Pak. Pekerja informal justru naik. Jadi ini peluang di tengah kondisi yang tidak pasti ini, saya adalah pekerja informal. Jadi kita melihat Provinsi Bali ini punya potensi untuk pekerja informal yang penetrasinya baru 10% dan trennya meningkat. Penetrasi baru 10%, itu artinya baru 10% tenaga kerja di Bali ikut BP Jamsostek ini. Betul. Kalau data kami menunjukkan bahwa pekerja informal di Provinsi Bali ada 1,3 juta orang. Baru 10% yang menjadi peserta Jamsostek, tepatnya 9,8%, Pak. Sementara kalau di pekerja formal, Bali itu, Provinsi Bali, data kami ada 1 juta pekerja formal yang sudah menjadi peserta Jamsostek ada 40%. Jadi ini yang kita lihat saat ini, pekerja formal mungkin agak turun karena pandemi, tapi pekerja informal meningkat. Jadi harapannya memang kita terus mengedukasi agar pekerja formal bisa menjadi peserta Jamsostek, karena mereka akan mendapatkan jaminan jika terjadi risiko terhadap peserta dan keluarganya. Pak Anggoro, mungkin informasi yang menarik juga perlu disampaikan kepada pemirsa Bali TV dan masyarakat Bali TV, masyarakat Bali maksud saya, berkaitan dengan selama pandemi ini berapa jumlah klaim, karena selalu saya lihat kantornya ramai di situ kan, menunjukkan berarti banyak yang kehilangan pekerjaan kemudian mengklaim ininya di BP Jamsostek. Seperti apa Pak? Jumlahnya berapa, kemudian mungkin uangnya berapa yang katakanlah itu kan masuk ke Bali berarti. Iya. Itu bisa menjadi katakanlah pelampung penyelamat jaminan sosial mereka yang di PHK. Berapa jumlahnya? Jadi selama tahun 2020 kami BP Jamsostek itu membayarkan santunan atau klaim sebanyak 891 miliar yang diterima oleh 74.000 peserta atau pekerja. Nah, ini bisa dibayangkan terjadi risiko, namun ada uang yang berputar kurang lebih hampir 900 miliar, sehingga para peserta Jamsostek ini pada saat menghadapi kondisi yang tidak diduga, mereka punya pelampung untuk mereka bisa meneruskan kegiatannya. Itu tahun 2020. Tahun 2021 Januari sampai April ada 250 miliar santunan yang kami berikan untuk 24.000 pekerja atau peserta. Nah, ini yang kita bisa lihat dalam 4 bulan saja kurang lebih 250 miliar rupiah
sedikit menambah perputaran ekonomi di Bali ya? Bali. Cukup besar ya peranannya Pak ya kalau Ya. dari BP Jam Ya. Sostek. Nah kalau kita bicara tentang bagaimana upaya-upaya, tadi kan juga sempat disinggung untuk pekerja informal ini. Ya. Karena ini kan potensi juga bagi Ya. BP Jam Sostek untuk dikatakanlah digayat, karena tapi ini juga akan memberikan manfaat yang besar buat mereka. Ya. Nah, apakah sosialisasi atau selama ini mungkin pemahaman yang kurang kalau menurut Pak Anggoro Ya. berkaitan dengan mungkin mainstreamnya belum tentang Ya. asuransi BP Jam Sostek. Seperti apa Pak Ya. upaya yang ke depan dilakukan? Jadi tantangan kami adalah untuk pekerja baik formal maupun informal, adalah tantangannya adalah pemahaman, edukasi yang kami harus terus tingkatkan. Karena nggak semua pekerja tahu bahwa pemerintah itu menyediakan badan penyelenggara jaminan sosial yang dibentuk untuk memastikan negara hadir di seluruh pekerja untuk tenaga kerja ada 4 program: jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Ini 4 program ini yang sudah berjalan saat ini, plus ditambah lagi satu lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru adalah JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Inilah program-program yang melindungi pekerja, sehingga tujuan akhirnya adalah pekerja saat nanti di akhir masa kerjanya bisa tetap sejahtera dan bermartabat. Pensiun ada uang pensiun, ada uang hari tua, sehingga pekerja dan keluarganya bisa hidup secara layak, nggak menyusahkan orang lain. Itu manfaatnya cukup besar Pak ya? Besar. Tapi kalau kita bicara tentang katakanlah premi gitu kan, dalam Ya. asuransi, bayarnya sebenarnya nggak terlalu banyak ya? Nggak besar. Tidak besar, tapi Ya. manfaatnya besar ya? Ya. Ya, mungkin Ya. bisa diberikan pemahaman lagi pada masyarakat seberapa banyak preminya, kemudian manfaatnya seberapa besar Pak sebenarnya. Ini juga bisa memantik mereka untuk ikut BP Jam Sostek, ini juga bermanfaat buat kita. Yang paling sederhana kan program JKK, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian ya. 2 program ini, program basic ini hanya Rp16.800 per bulan iurannya Pak. Bayangkan JKK atau JKM. JKM ini kalau terjadi meninggal dunia, tentu kita nggak menginginkan hal itu ya Pak ya. Tapi kalau terjadi santunannya 42 juta. Dan buat saudara-saudara kita di Bali yang punya kewajiban ngaben, tentu ini Sangat membantu, jadi sangat membantu ya Pak. Ditambah lagi putra-putri yang ditinggalkan untuk 2 orang anak itu mendapatkan beasiswa sekolah hingga selesai sampai kuliah. TK, SD, SMP, SMA sampai dengan kuliah, itu mereka akan mendapatkan beasiswa untuk 2 orang anak. Yang jumlahnya kalau kita hitung itu bisa mencapai 174 juta. Bayangkan tadi Pak, 16.800 per bulan. Kalau kita katakanlah setahun aja mungkin baru nggak sampai 200.000 ya Pak. Tapi kalau misalnya terjadi sesuatu sampai 174 juta, ini kan sesuatu yang sudah pasti sangat memberikan keringanan, tapi belum semua tahu. Jadi kita harus edukasi Pak. Betul. Bersama-sama Bali TV mungkin kita Ya. berharap bisa. Dan untuk beasiswa katanya sudah sempat diberikan di Bali, mungkin bisa Ya. disampaikan Pak? Kami kemarin beraudiensi dengan Pak Gubernur, Pak Iwan Koster, karena kami memberikan beasiswa untuk 2 keluarga, tetapi di Bali sendiri ada 310 penerima beasiswa dengan nilai hampir 2 miliar. Hampir 2 miliar. Jadi kemarin ada 2 keluarga, yang satu masih SD, anaknya masih kelas 4 atau 5 SD, pas yang bersangkutan akan kita berikan beasiswa hingga kuliah Pak. Oh iya. Ada satu lagi keluarga, anaknya baru masuk semester 1, semester 2. Nah, ya, nanti dia akan dapat beasiswa sampai selesai kuliah. Sampai selesai kuliah. Kalau untuk kuliah 12 juta per tahun Pak, beasiswanya. Jadi kalau masih 5 tahun lagi ya 12 kali 4. Oke. Itu sudah dilaksanakan Pak ya? Sudah, Oke. sudah. Ke depan mungkin untuk khusus Bali ada program-program BP Jam Sostek yang akan dilaksanakan, mungkin memberikan apa, katakanlah ada untuk di adat atau di pekerja yang yang keagamaan, mungkin Pak, ada program itu ke depan dilaksanakan oleh BP Jam Sostek di Bali. Ya, kami kemarin juga menyampaikan Pak Gubernur, kami mengapresiasi karena Provinsi Bali ini memiliki Perda nomor 10 tahun 2019. Perda tersebut mendorong optimalisasi jaminan sosial tenaga kerja. Di mana kemarin juga kami ada 1.439 desa ya, maksudnya desa yang bendesanya itu diberikan jaminan sosial per desa itu ada 3 orang.
Perjuru deh. Iya, itu 3 orang. Nah itu menurut kami hal yang baik karena apa? Karena mereka menjadi punya jaminan sosial dan dibantu dengan APBD. Rasanya ini hal yang sangat baik karena mereka jadi punya kepastian tidak hanya pada mereka tapi pada anak-anaknya nanti kalau terjadi sesuatu. Di sisi lain dengan dukungan Pak Gubernur dan juga Kepala Dinas kami melihat nggak berhenti di situ. Ini akan ada lagi program-program yang lain. Dan tentu saja kami melihat pekerja informal di Bali seperti petani, nelayan juga punya potensi, Pak. Rasanya itu. Nelayan pengrajin juga, Pak. Pengrajin juga. Akan dijaring lah untuk karena ini manfaatnya juga besar ya bagi mereka. Sementara jumlah yang harus dibayar tiap bulannya sangat kecil dan manfaatnya cukup besar. Baik, kalau kita bicara tentang kesadaran mungkin Pak, mungkin pemberi upah gitu. Kalau tadi kan yang mandiri kan mereka sendiri ya. Pemberi upah kalau menurut Pak Anggoro sudah cukup baikkah selama ini untuk katakanlah mendaftarkan tenaga kerjanya ke dalam pantauan Bapak? Pemberi upah itu kalau di kami melihatnya ada beberapa tantangan yang perlu kita ingatkan terus. Pemberi upah itu ada yang sudah mendaftarkan tapi nggak semua karyawannya didaftarkan. Oh iya. Ada yang sudah mendaftarkan tapi jumlah upahnya nggak sesuai dengan upah yang diterima oleh pekerja. Ada yang sudah mendaftarkan tapi programnya nggak lengkap. Harusnya ada JKK, JKM, JHT nggak lengkap. Nah, ini kita edukasi kepada pemberi kerja. Nanti pada saat kita sudah JKP berjalan, jaminan kehilangan pekerja berjalan, JKP ini kan sebenarnya bagi pemberi kerja nggak ada iuran tambah, nggak ada premi tambah, nggak ada. Itu udah include. Asal pekerja yang dipekerjakan itu memiliki program sesuai dengan segmennya. Jadi kalau perusahaannya itu kecil, mikro, dia cukup 3 program, JKK, JKM, dan JHT. Tapi kalau menengah besar plus jaminan pensiun. Kalau pekerjaannya udah lengkap programnya, pekerja akan mendapatkan JKP. Dan JKP ini kenapa kok nggak nambah iurannya? Karena sebagian iuran adalah rekomposisi dari JKK dan JKM, sebagian lagi subsidi pemerintah. Maka jangan sampai pekerja yang sudah didaftarkan itu nggak mendaftarkan JKP karena tadi programnya nggak lengkap, atau programnya lengkap tapi jumlah gaji yang diberikan yang didaftarkan kita nggak sesuai. Padahal JKP itu nanti akan merefer atas upah yang didaftarkan ke kita. Nah itu yang menurut kami butuh kerjasama dengan pemberi kerja, dan kami sampaikan bahwa dengan adanya JKP ini para pemberi kerja sebaiknya melakukan penelitian ulang. Jumlah pekerjanya sudah terdaftar semua belum, upahnya sudah sesuai belum, dan programnya sudah sesuai atau belum. 3 hal itu. Baik. Oke, kita sudah ada di ujung akhir Pak, di Bali Posta kali ini. Mungkin Pak Agung kita berikan kesempatan closing statement, mungkin semacam himbauan, harapan kepada pemerintah daerah juga kepada masyarakat, memberi kerja terkait dengan BP Jam Sostek ini. Silakan Pak. Baik Pak. Kami berharap dan juga bersama itu berterima kasih pada pemerintah Provinsi Bali karena support yang luar biasa. Tentu kami berharap juga dapat terus ditingkatkan, dan juga kami ucapkan selamat karena Provinsi Bali masuk dalam finalis Paritrana Award. Mudah-mudahan itu juga karena inisiatif yang begitu banyak, sehingga dari pemerintah kami harapkan dukungannya, juga dari para pengusaha untuk lebih lagi memperhatikan di kondisi yang tidak mudah ini, pastikan para pekerjanya terlindungi jaminan sosial tenaga kerjanya, karena nanti pada saat JKP jaminan kehilangan pekerjaan ini mulai efektif, para pekerja Anda akan tercover dengan JKP dan Anda nggak perlu tambah lagi iuran. Jadi pastikan itu bisa terjadi. Dan juga kami butuh juga dukungan rekan-rekan media, khususnya Bali TV, untuk mengedukasi para pekerja informal yang jumlahnya 1,3 juta dan yang terlindungi baru 9,8%, baru 100 ribuan. Artinya masih ada 900 ribu lagi pekerja informal, pekerja kreatif, petani, nelayan yang belum terlindungi karena bukan nggak mau, tapi belum tahu manfaatnya. Sehingga kami menghimbau segera mendaftar kantor-kantor terdekat, juga bisa melalui online kantor-kantor kami, karena kami akan berusaha sebaik mungkin memastikan amanah yang Bapak Ibu berikan kepada kami kelola dengan baik, sehingga pada saatnya nanti, pada saat pensiun,
para pekerja bisa mendapatkan manfaat yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Baik. Gitu. Mungkin terakhir saya atas nama manajemen dan seluruh karyawan BP Jam Sostek mengucapkan selamat ulang tahun ke-19 untuk Bali TV. Semoga Bali TV dapat terus menyinari seperti apa Pak? Matahari dari Bali. Apa? Matahari dari Bali. Matahari dari Bali. Sehingga terus menyinari dengan informasi-informasi yang mengedukasi. Baik. Selamat ulang tahun untuk Bali TV. Baik, terima kasih Pak Anggoro atas waktunya, penjelasannya, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan ya semacam informasi penting juga buat masyarakat betapa bermanfaatnya BP Jam Sostek ini bagi tenaga kerja, bagi pelindungan tenaga kerja ya. Walaupun di masa pandemi justru ini sangat berperan besar dan itu sudah terbukti Pak selama ini gitu ya. Baik, terima kasih Pak Anggoro waktunya, dan demikian pemirsa Bali TV di Bali Post Talk kali ini, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil. Saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi Sati Sati Om. Sampai jumpa.